Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya sendiri, Intan Nurhasana dengan ujung NIM 06. Saya Hana Zakia dengan ujung NIM 48. Dan saya Wina Wiguna dengan ujung NIM 46. Pada video kali ini kami akan menjelaskan peranan penyakit pulpa periapikal atau periodontal terhadap penyakit pernafasan. Yang pertama, kita kenalan dulu sama penyakit pernafasan yang akan kita bahas, yaitu COPD. Apa sih COPD itu? COPD merupakan singkatan dari Chronic Obstructive Pulmonary Disease, atau dalam bahasa Indonesianya bisa disingkat PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. COPD ini adalah kondisi inflamasi dengan kerusakan progresif fungsi paru dan peningkatan obstruksi jalan napas. Pada pasien penderita COPD ini biasanya berumur 40 tahun ke atas dan memiliki gejala seperti nafas yang pendek, batuk, dan berdahak. Adapun etiologi atau penyebab dari COPD ini berupa exposure jangka panjang pada iritan yang merusak paru-paru dan jalan nafas. Iritan dapat berasal dari berbagai sumber seperti pada rokok, polusi udara, dan paparan bahan bakar biomasa. COPD tidak hanya dapat terjadi pada perokok aktif saja, tetapi juga dapat terjadi pada second hand smoke atau perokok sekunder. Perokok sekunder itu adalah orang yang tidak sengaja menghirup asap rokok dari orang lain. Perokok sekunder ini beresiko tinggi dapat terkena gangguan pernafasan COPD jika terpapar terlalu lama. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, ternyata terdapat faktor lain dari rongga mulut yang dapat mempercepat terjadinya penyakit COPD. Faktor lain dari rongga mulut yang dapat mempengaruhi patogenesis dari COPD adalah periodontitis. Periodontitis ini sendiri adalah penyakit inflamasi kronis yang dipicu oleh bakteri yang berada pada plak gigi yang bertumpuk. Tanda-tanda klinis dari periodontitis ini adalah peradangan gingiva dan hilangnya pelekatan jaringan ikat pada gigi. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa ya penyakit yang ada di rongga mulut mempengaruhi kelainan pada paru-paru dan pernapasan kita? Kan lumayan jauh ya lokasi antara rongga mulut dan pernapasan kita. Namun, jika kita perhatikan, kedua penyakit ini memiliki kesamaan loh. Keduanya merupakan kondisi kronis dan progresif yang ditandai dengan inflamasi neutrofilik dengan destruksi proteolitik jaringan ikat. Teman-teman jangan kemana-mana ya, selanjutnya kami akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana mekanisme hubungan antara COPD dengan penyakit periodontitis. Mekanisme terjadinya COPD dengan pengaruh periodontitis ini dimulai dari adanya bakteri penyebab periodontitis dalam sekresi oral, yaitu bakteri Porphyromonas gingivalis. Bakteri serta produk dari Porphyromonas gingivalis berupa lipopolisakarida, peptidoglikan, enzim, dan toksin pada saliva dapat menyebabkan inflamasi sistemik melalui dua mekanisme. Mekanisme pertama, produk dari bakteri Porphyromonas gingivalis yang dapat menyebabkan inflamasi pada periodontal dapat terhirup dan masuk ke saluran pernafasan bawah. Hal ini dapat menyebabkan sel epitel pada bronkus terinduksi dan memproduksi sitokin berupa interleukin 6, interleukin 8, interleukin 1 beta, dan tumor nekrosis faktor alfa. Sitokin-sitokin tersebut akan menginduksi hiperplasia sel goblet dan hipersekresi mukus, serta menginduksi diferensiasi, aktivasi, serta rekrutmen neutrofil ke jaringan yang terinfeksi. Di sini, neutrofil berperan sebagai penyebab inflamasi dan rusaknya jaringan pada paru. Mekanisme yang kedua,
dengan awal yang sama yaitu aspirasi bakteri Porphyromonas gingivalis dan produknya ke dalam saluran pernapasan bawah. Keduanya dapat meningkatkan perlekatan dan kolonisasi patogen pernapasan pada mukosa pernapasan. Contoh patogen pada pernapasan ialah bakteri gram negatif seperti Streptococcus pneumonia atau Pseudomonas aeruginosa. Peningkatan perlekatan dan kolonisasi patogen tadi dapat terjadi melalui 3 cara. Pertama, modifikasi atau peningkatan ekspresi reseptor epitel mukosa oleh enzim spesifik atau oleh komponen dan produk sel lainnya. Kedua, pembersihan lapisan mukus yang menutupi reseptor mengakibatkan terbukanya reseptor permukaan. Ketiga, lapisan saliva yang melindungi terhadap kolonisasi bakteri patogen dihancurkan oleh enzim hidrolitik dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya COPD. Baiklah, sekian penjelasan mengenai peran penyakit periodontal pada penyakit pernafasan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Sekali lagi, terima kasih telah menyaksikan. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.